Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairinisa Salsabila, NIM 2205102000, mata kuliah Hukum Tata Negara kelas 3I. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pasal 17 ayat 1 mengatur tentang presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 2 mengatur tentang menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pasal 17 ayat 3 mengatur tentang setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan pasal 17 ayat 4 mengatur tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Baik, saya akan menjelaskan di dalam pasal 17 ayat 1, yaitu di mana presiden dibantu oleh menteri negara atau anggota kabinet yang memiliki tanggung jawab tertentu dalam pemerintahan di suatu negara. Menteri-menteri ini dipilih oleh presiden atau perdana menteri yang tergantung pada sistem pemerintahan negara tersebut dan biasanya memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang tertentu seperti keuangan, luar negeri, pendidikan, dan lain-lain. Tugas mereka adalah yang pertama, merancang kebijakan, di mana menteri-menteri membantu merancang kebijakan dan program-program pemerintahan dalam bidang yang pimpin mereka. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan. Setelah kebijakan disetujui, maka selanjutnya menteri-menteri bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, mengawasi departemen yang pimpinannya, dan memastikan bahwa program-program pemerintahan berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, terdapat rapat kabinet, di mana para menteri berkumpul dalam rapat kabinet secara berkala untuk membahas isu-isu penting dan membuat keputusan bersama. Selanjutnya, yang keempat ada informasi kepada presiden, di mana menteri-menteri memberikan informasi dan laporan kepada presiden tentang perkembangan dan masalah di departemen mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasal 17 ayat 2, di mana proses pemberhentian dan penghentian menteri biasanya berjalan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengangkatan. Presiden mempunyai wewenang untuk memilih individu yang dianggap layak untuk menduduki posisi menteri dalam kabinetnya. Kemudian, yang kedua ada pelantikan. Setelah dipilih, menteri yang diangkat akan dilantik oleh presiden atau lembaga yang ditunjuk oleh presiden. Kemudian yang ketiga ada tugas menteri, di mana menteri bertanggung jawab atas berbagai departemen atau portofolio dalam pemerintahan, seperti keuangan, pertahanan, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, ada yang keempat yaitu pemberhentian, di mana presiden juga memiliki kekuasaan untuk menghentikan anggota menteri kapanpun ia menganggap perlu. Dan yang terakhir yaitu penggantian, di mana setelah seorang menteri dihentikan, presiden biasanya akan mengangkat pengganti baru untuk mengganti posisi yang telah dihentikannya. Nah, kekuasaan presiden dalam pembukaan dan pemberhentian menteri adalah bagian penting dari sistem pemerintahan eksekutif dan memungkinkan presiden untuk memimpin dan mengelola pemerintahan sesuai dengan visinya dan kebijakan pemerintahannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas di dalam pasal 17 ayat 3, di mana di dalam pemerintahan suatu negara biasanya terdapat sejumlah menteri yang bertanggung jawab atas berbagai bidang atau departemen tertentu. Setiap menteri memegang peran penting dalam pengelola dan mengawasi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang pertama itu ada menteri di dalam negeri, yaitu ia bertanggung jawab atas urusan dalam negeri, termasuk pemerintahan administrasi lokal, keamanan dalam negeri, dan urusan sipil seperti penduduk dan pemeliharaan umum. Yang kedua ada Menteri Keuangan, mengelola keuangan negara termasuk perencanaan anggaran, perpajakan, dan pengeluaran pemerintahan. Dan yang ketiga ada Menteri Pertanahan, yaitu ia bertanggung jawab atas pertahanan nasional, angkatan bersenjata, dan keamanan nasional.
Dan yang keempat yaitu Menteri Kesehatan, di mana ia mengawasi sistem kesehatan, layanan medis, dan masalah kesehatan masyarakat. Baiklah, dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan pasal 17 ayat 4, yaitu pembentukan, perubahan, dan pembubaran peraturan negara pada umumnya diatur di dalam hukum dan konstitusi negara. Prosesnya biasa bervariasi antara negara-negara, tetapi secara umum berikut adalah penjelasan singkatnya. Yang pertama ada pembentukan peraturan, di mana biasanya peraturan negara dibentuk oleh badan legislatif seperti parlemen atau kongres. Proses ini meliputi penyusunan dan pengesahan undang-undang atau peraturan yang akan menjadi hukum. Pihak yang berwenang seperti anggota parlemen atau dewan menteri memainkan peran penting dalam pembentukan peraturan ini. Dan yang kedua yaitu ada perubahan peraturan, di mana ketika ada kebutuhan untuk mengubah atau memperbarui peraturan yang ada, proses perubahan hukum biasanya dimulai di badan legislatif. Dan yang ketiga, yang ketiga ada pembubaran peraturan, di mana ketika suatu peraturan dianggap tidak relevan atau tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, pembubaran peraturan bisa menjadi opsi. Semua proses ini diatur oleh hukum dan konstitusi negara, serta mungkin melibatkan beberapa tahapan seperti pengkajian oleh komisi hukum, debat publik, dan pemilihan. Penyelenggaraan peraturan negara ini penting untuk menjaga hukum dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan saat ini. Demikianlah yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.